Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-1, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, saudara. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Emar nih saudara, tidak melakukan seperti yang dikatakan. Saudara dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan tekanan. Kadang kita dituntut untuk memilih, ikut arus dunia, atau berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan, saudara. Dalam sejarah Alkitab, kita menemukan tokoh-tokoh yang berani berdiri bagi kebenaran, meskipun nyawa mereka terancam, saudara. Hari ini kita akan belajar dari dua orang wanita sederhana, bernama Sifra dan Pua. Nama mereka mungkin jarang disebut di mimbar gereja, namun tindakan mereka tercatat selamanya dalam firman Tuhan, saudara. Mereka bukan ratu, bukan nabi, bukan pemimpin perang, tetapi Tuhan memakai mereka untuk melawan kekejaman Firaun, Raja Mesir, yang begitu ditakuti, saudara, luar biasa. Lewat kisah mereka, kita akan melihat yang pertama, bagaimana iman menghasilkan keberanian. Yang kedua, bagaimana ketaatan kepada Allah lebih penting daripada ketaatan kepada manusia, saudara. Yang ketiga, bagaimana Tuhan memberkati orang yang berani berdiri untuk kebenaran, saudara. Luar biasa. Yang pertama, tekanan dari atas, perintah Firaun. Keluaran 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 katakan, Raja Mesir juga berfirman kepada bidan-bidan Ibrani yang seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu membantu perempuan Ibrani melahirkan anak, dan kamu lihat pada waktu melahirkan itu anak laki-laki, maka haruslah kamu membunuh dia. Tetapi jika anak perempuan, biarkanlah ia hidup. Bayangkan kita hidup di bawah kekuasaan seorang diktator yang kejam, saudara. Setiap kata-katanya adalah hukum. Menolak berarti mati, saudara. Nah, Sifra dan Pua menghadapi kondisi seperti ini. Mereka menerima perintah yang tak masuk akal, membunuh bayi laki-laki yang tidak berdosa, saudara. Pada zaman itu, Mesir adalah kerajaan paling kuat. Firaun khawatir jumlah orang Israel makin banyak, dan suatu saat mereka bisa melawan Mesir, saudara. Karena itu ia mencari cara licik untuk mengurangi jumlah laki-laki Israel dengan memanfaatkan bidan, yaitu orang yang paling dekat dengan proses kelahiran, saudara. Cara yang licik, cara yang luar biasa. Secara manusiawi, perintah ini masuk akal bagi Firaun. Tetapi secara rohani, ini sangat bertentangan dengan hati Tuhan. Bayangkan perasaan dua bidan itu. Mereka rakyat kecil, perempuan, tanpa kuasa politik. Namun sekarang diperintahkan oleh raja paling berkuasa untuk melakukan pembunuhan bayi, saudara. Hal yang indah, keberanian sejati bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi memilih untuk tetap taat pada Tuhan meski rasa takut itu ada. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Yang pertama, di dunia saat ini juga sering memberi perintah Firaun kepada kita. Kompromi dalam bisnis, menutup mata terhadap korupsi, mengikuti gaya hidup dunia. Yang kedua, pertanyaannya, apakah kita berani berkata tidak, saudara? Orang Kristen dipanggil bukan untuk hidup nyaman, tapi untuk hidup taat pada Tuhan, saudara. Tekanan dari atas selalu ada,
Tapi ingat, hukum manusia tidak boleh mengalahkan hukum Allah, saudara. Sifra dan Pua berhadapan dengan dilema besar. Namun iman mereka membuat mereka berani melawan arus, saudara. Luar biasa. Pelajaran yang indah. Kadang ketaatan kepada Tuhan berarti berani melawan arus dunia, meski itu beresiko besar, saudara. Yang kedua, takut akan Allah lebih dari takut pada manusia. Keluaran 1 ayat yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, melainkan membiarkan hidup anak-anak laki-laki itu. Saudara kasih Tuhan, ketakutan adalah perasaan alami. Semua orang pernah merasa takut, saudara. Pertanyaannya, bukan apakah kita takut, tapi kepada siapa kita takut. Bidan-bidan itu memilih takut kepada Allah, bukan kepada Firaun, saudara. Luar biasa. Jika mereka hanya memikirkan keselamatan diri mereka, tentu mereka akan langsung taat kepada perintah Firaun, saudara. Tetapi karena mereka lebih menghormati Allah, mereka memilih untuk tidak taat kepada raja. Dari sini kita lihat ada dua macam ketakutan. Yang pertama, takut manusiawi, takut dihukum, takut mati, takut kehilangan posisi. Yang kedua, takut akan Allah, saudara, yaitu rasa hormat yang membuat kita tidak berani melawan kehendaknya. Luar biasa. Sifra dan Pua tahu bahwa Allah adalah pencipta kehidupan. Bagaimana mungkin mereka berani membunuh bayi yang baru lahir? Iman mereka berkata, lebih baik dimusuhi manusia daripada dimurkai Allah, saudara. Inilah yang membuat mereka berani. Mereka bukan superwoman. Mereka manusia biasa yang juga bisa gemetar. Tapi hati mereka dipenuhi rasa hormat kepada Allah, saudara. Hal yang indah. Ketika rasa takut pada Tuhan lebih besar daripada rasa takut pada manusia, maka keberanian akan lahir. Kesaksian nyata, ada seorang mahasiswa Kristen di sebuah negara komunis. Ia diminta menandatangani dokumen yang menyatakan ia tidak percaya Tuhan. Jika tidak, maka ia tidak bisa lulus. Dengan berani ia menolak meski harus mengulang dan dicap musuh negara. Namun kesetiaannya membuat beberapa temannya penasaran dan akhirnya mereka juga mengenal Kristus, saudara. Sama seperti Sifra dan Pua, ketakutan terbesar mahasiswa ini bukan kepada pemerintah, tetapi kepada Allah, saudara. Apa yang harus kita perhatikan dan lakukan, saudara? Yang pertama, hari ini banyak orang Kristen lebih takut pada manusia, pendapat manusia daripada firman Allah. Yang kedua, takut ditolak teman, takut kehilangan pekerjaan, takut dianggap fanatik, saudara. Yang ketiga, padahal justru takut akan Allah adalah sumber keberanian sejati. Pertanyaannya, apakah saya lebih takut kehilangan berkat dunia atau takut mengecewakan Tuhan, saudara? Apakah kita lebih takut kehilangan berkat dunia atau takut mengecewakan Tuhan, saudara? Sifra dan Pua membuktikan bahwa rasa takut kepada Allah melahirkan keberanian untuk berkata tidak kepada dosa. Mereka tidak hanya beriman ke dalam hati, tapi juga menunjukkan sikap nyata, saudara. Pelajaran yang indah. Rasa takut yang benar akan menentukan arah hidup kita. Jika kita lebih takut kepada manusia, kita akan kompromi. Tapi jika kita takut pada Allah, kita akan berani hidup benar, saudara. Yang ketiga, kebijaksanaan menjawab tekanan Firaun. Keluaran 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup anak-anak itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun,
sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah melahirkan. Saudara kasih Tuhan, pernahkah saudara ditekan dengan pertanyaan sulit? Firaun langsung memanggil bidan-bidan itu untuk diinterogasi, saudara. Ini bukan percakapan santai. Ini sidang pengadilan singkat di hadapan raja yang bisa memutuskan hidup atau mati mereka. Namun mereka menjawab dengan bijaksana, saudara. Ini saya mau katakan, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk menjawab. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada saudara untuk bisa menjawab setiap masalah hidup saudara. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada orang percaya, orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, untuk menghadapi dunia ini, menjadi pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang, saudara. Di sini kita lihat Firaun marah karena rencananya gagal. Ia mungkin merasa dipermalukan oleh dua wanita sederhana. Dalam situasi itu, jawaban sembarangan bisa membuat mereka dibunuh saat itu juga, saudara. Jadi jawaban Sifra dan Pua sangat menentukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberi alasan yang cerdik. Perempuan Ibrani lebih kuat, sehingga bayi sudah lahir sebelum mereka sempat menolong. Dengan jawaban ini, mereka tidak langsung menentang otoritas Firaun, tetapi juga tidak mengkhianati iman mereka, saudara. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa keberanian perlu disertai dengan hikmat. Mereka bukan hanya berani, tetapi juga bijaksana, saudara. Hal yang indah. Keberanian tanpa hikmat bisa menjadi nekat. Tetapi keberanian dengan hikmat akan menghasilkan kemenangan. Seperti Sifra dan Pua, ia menunjukkan bahwa iman bisa disertai kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan, saudara. Kesaksian nyata, seorang pengusaha pernah ditekan untuk memberikan uang pelicin agar proyeknya disetujui. Ia tidak mau, tetapi ia juga tidak frontal menantang pihak berwenang. Ia berkata dengan lembut, "Saya lebih percaya hasil kerja keras dan berkat Tuhan daripada jalur cepat." Jawaban itu membuat orang yang menekannya terdiam. Akhirnya proyek itu tetap berjalan dan justru menjadi berkat, saudara. Luar biasa. Seperti Sifra dan Pua, ia menunjukkan bahwa iman bisa disertai kebijaksanaan dalam menghadapi tekanan. Apa yang harus kita perhatikan, saudara? Yang pertama, di dalam dunia kerja bisnis, bahkan sekolah, kita sering menghadapi pertanyaan Firaun yang menekan kita untuk kompromi, saudara. Yang kedua, jangan buru-buru panik. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk menjawab dengan tepat. Jadi saat kritis adalah saat di mana kita bertanya kepada Tuhan, saudara. Dan orang yang bertanya kepada Tuhan akan mendapatkan solusinya. Luar biasa. Yang ketiga, ingat, keberanian harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan, saudara. Sifra dan Pua mengajarkan bahwa bukan hanya iman yang penting, tetapi juga hikmat dalam menyatakan iman. Mereka tidak hanya berani berkata tidak, tetapi juga tahu bagaimana menjawab dengan tepat. Hari ini saudara akan bisa menjawab dengan tepat setiap pekerjaan bisnis pelayanan dengan luar biasa. Tuhan memberikan hatinya, hikmatnya, kasih dan kuasanya kepada saudara. Pelajaran yang indah. Berani itu penting, tapi berani dengan hikmat jauh lebih kuat. Tuhan memberi hikmat kepada orang yang takut akan Dia. Luar biasa. Yang keempat, berkat Tuhan bagi orang yang setia dan berani. Keluaran 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ada beberapa hal yang indah di sini, saudara. Yang pertama, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Artinya Allah
menyelamatkan mereka. Allah tidak membiarkan mereka dihukum oleh Firaun. Allah memberikan ketenangan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa, jawaban yang luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan. Tuhan memberikan kasih-Nya. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada saudara, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Saudara akan bisa melewati semua masalah yang besar dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Garis bawahi kalimat yang ini nih, saudara. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Sifra dan Pua memiliki dampak yang hebat, dampak yang besar, yang luar biasa, saudara. Bangsa Israel bertambah banyak dan sangat berlipat ganda. Ini luar biasa, saudara. Ini mujizat Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sifra dan Pua mendatangkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh saudara hari ini, orang yang takut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, menghasilkan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, saudara. Tuhan melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan membuat mereka berumah tangga. Tuhan membuat Sifra dan Pua berumah tangga. Mereka mendapat berkat yang besar, saudara. Ini saya mau katakan, orang yang hebat, orang yang luar biasa adalah orang yang takut Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan akan diberkati Tuhan. Tuhan mencari orang yang takut Tuhan, saudara. Tuhan ingin setiap orang percaya hidup takut Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang berharap kepadanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan senang dengan orang yang mengandalkannya, saudara. Sifra dan Pua menunjukkan bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka takut dan tunduk kepada Tuhan, saudara. Mereka mempraktekkan itu dalam pekerjaan mereka. Walau mereka harus berhadapan dengan Firaun dan hukuman yang besar, saudara, resiko yang besar. Ini saya mau katakan, iman pada Tuhan membuat orang berani. Orang tidak takut akan bahaya, tidak takut akan resiko yang besar, saudara. Hari ini Tuhan akan memberikan iman setiap orang bertumbuh semakin hari semakin luar biasa, semakin besar. Supaya mereka bisa menang. Supaya mereka bisa menghadapi dunia dan mengalahkan dunia. Menaklukkan dunia dengan luar biasa, saudara. Sifra dan Pua mendapat berkat yang luar biasa. Mereka tidak menyangka. Mereka mendapat berkat, mendapat pasangan hidup. Jadi orang mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan berkat Tuhan, saudara. Pasangan hidup yang seiman. Pasangan hidup yang sehati. Yang bisa berjalan bersama, saudara. Mereka hidup berbahagia. Begitu cepat jawaban Tuhan kepada mereka, saudara. Mereka mendapat berkat yang luar biasa. Itu artinya Tuhan menghibur mereka. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan mengasihi mereka. Hari ini Tuhan akan menghibur setiap orang percaya yang melakukan apa yang dikatakannya, apa yang diperintahkannya dengan taat dan setia. Tuhan memberkati setiap orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menyimpannya dalam hati, merenungkannya, melakukannya, dan berbuah lebat. Haleluya. Saat ini seribu berdoa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingin mendapatkan jawaban dari semua pergumulan masalahnya. Dimanapun saudara berada,
Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka, Tuhan masuk ke dalam hatinya. Tinggal dalamnya beracara, menguatkan yang lemah. Berikan penghiburan buat yang susah. Berikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan yang mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus memimpin mereka, menuntun mereka. Semakin hari semakin luar biasa, bertumbuh dalam iman, kepercayaan, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Tuhan juga menjawab doa mereka dengan begitu hebatnya. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup. Tuhan memberikan yang terbaik. Hari ini hari jawaban, hari sukacita, hari damai sejahtera. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, "Bilu-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat." Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasih dengan luar biasa. Menjaganya, meluputkan dari mara bahaya celaka, memberkatinya, menyelamatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk info pelayanan dan doa, dan saudara yang tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Sekali lagi di 0812 1100 6820. Saudara juga bisa kunjungi fanpage Facebook dan YouTube channel Pastor Vel dan Johannes. Like dan subscribe supaya kita bisa menjadi berkat bagi saudara. Yakobus 5:20 berkata, "Ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Haleluya.